Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kami hanya di Jalan Lurus. Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita ya. Ini Pak Mulyono. Pak Mulyono ini salah satu aktivis buruh di Jawa Tengah. Ya. Baik, untuk memulai podcast kita hari ini, kita akan minta Pak Mulyono untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Moga Pak Mulyono diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lutfi sudah diundang dalam acara podcastnya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulyono. Saya selaku Ketua Serikat Buruh Independen di salah satu perusahaan di PT Rodio dan juga salah satu ketua umum di Federasi Serikat Buruh Independen dan sekaligus juga dipercaya menjadi koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi Jawa Tengah. Bapak Mul ini tinggalnya di mana, Pak? Saya tinggal di Kota Semarang. Di Kota Semarang. Di daerah Genuk ya. Daerah Genuk. Ya, daerah Kalau Genuk. putranya berapa, Pak? Putra saya dua. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Sudah sekolah semua. Sudah selesai sekolah semua. Alhamdulillah yang pertama itu hampir selesai S2 di Universitas Sultan Agung, dan yang kedua masuk di dalam perguruan tinggi di Polines Politeknik Semarang, Undip ya. Politeknik Semarang. Istimewa. Jadi kawan-kawan pejuang buruh pun ternyata anaknya istimewa nih pendidikannya. Amin. Yang satu S2, yang satu di kampus Polines. Kalau Polines itu di Jawa Tengah termasuk kampus favorit idaman banyak mahasiswa itu ya. Ya. Baik, berikutnya Pak Mul, mulai mengenal Serikat Buruh itu kapan kira-kira Pak Mul? Iya, saya mulai mengenal Serikat Buruh itu di tahun 2000 ya. Tahun 2000-an? Ya, tahun 2000 pertama kali begitu Pak Soeharto tumbang di tahun 2098 ya. 98 ya. 1998. 99 akhirnya tumbuh serikat-serikat baru ya. Yang salah satunya adalah Serikat Buruh Progresif. Serikat Buruh Kiri yang mana pada waktu itu salah satu serikat yang memang benar-benar berjuang ya untuk kepentingan buruh, dan namanya FSBI. FSBI, ya, Federasi Serikat Buruh Independen. Serikat Buruh Independen. Ya. Itu hanya di Jawa Tengah aja Pak itu Pak? Hanya di Jawa Tengah. Hanya di Jawa Tengah. Ya. Pelopornya siapa? Pak Mul juga jadi pelopornya? Pelopornya saya waktu itu masih belajar. Masih belajar. Yang mana waktu itu ada Pak Marsono, ada Pak Ramlan, juga yang paling mengena di hati saya itu Mas Fajar Utomo itu. Dia yang mengajari saya sampai sekarang ini masih teringat. Ya, pada waktu itu ceritanya itu saya diajak kemana-mana sama dia ya, diajak belajar, diajak pertemuan-pertemuan di daerah-daerah lah. Saya waktu itu sudah nggak mau, karena saya rasa ngurusi buruh yang benar itu memang susah ya, pusing gitu. Saya pinginnya bergerak di bidangnya saya yaitu garmen. Saya pinginnya membuka garmen kecil-kecilan. Tapi Mas Fajar ini memaksa saya. Memaksa. Ya, memaksa supaya saya diajak terus-menerus, dan akhirnya di titik-titik tertentu itu Mas Fajar meninggal dunia. Pak Ramlan juga meninggal dunia. Pahlawan buruh itu, pendiri FSBI, Federasi Serikat Buruh Independen ya. Ya, akhirnya memaksa saya. Sebelum meninggal itu sudah pesan ke beberapa teman bahwa di Jawa Tengah itu nanti ada satu orang yang memang bisa diandalkan, katanya seperti itu. Disitulah saya diceritain sama beberapa teman yang diberi wasiat. Saya merasa terharu bahwa ada beban berat yang harus saya emban ke depannya, termasuk saat ini kita akhirnya
menjawab apa yang menjadi cita-cita Mas Fajar dan kawan-kawan lain. Dan akhirnya saya menjadi Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Independen APSBI yang berkonfederasi dengan KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Jadi kalau FSBI-nya Bapak dulu di apa namanya ya? Serikat Buruh anggotanya itu di PT apa, Pak? Serikat Buruh anggotanya itu macam-macam, multisektor ya. Jadi ada sekitar kurang lebih 90 sampai ratusan serikat buruh yang bergabung pada waktu itu. 90 sampai ratusan iya, buruh yang bergabung. Karena kemarin saya datang ke kantor itu ada dua dokumen yang luar biasa. Itu saya melihatnya kayak gitu. Dan anehnya waktu itu juga di tahun 2003 atau apa ya, SK Gubernur waktu itu Mardianto itu bisa digugurkan dengan aksi-aksi kita ya. Dengan aksi bisa dirubah ya. Itu memang nggak ada dipukuli aparat gitu, Pak? Ya waktu itu sangat luar biasa teman-teman itu sampai tidur di DPR gubernuran juga ya. Itu. Tapi nggak ada tindakan represif ya? Nggak. Jadi zamannya Pak Mardianto itu kondisinya buruh malah lebih dihargai ya, Pak? Ya, kondusif. Kondusif ya? Ya. Tidur di DPR pun dibiarkan ya, Pak? Ya, nggak ada masalah ya? Itu gerakan-gerakan yang harus kita bangun waktu itu. Memang kalau menurut aparat tidak diperbolehkan, tapi kita memaksa bahwa ini hak kita yang harus diperjuangkan waktu itu. Dan waktu itu saya masih belajar juga. Dan gerakan-gerakan itu harapannya itu ke depan harus bisa dimunculkan lagi. Karena melihat upah sekarang ini kita sangat tertinggal jauh dengan daerah-daerah lain. Sangat rendah ya. Sangat rendah di Semarang ini. Ya, yang anehnya juga ketika upah Semarang yang sudah rendah ini malah ada beberapa aturan yang upah provinsi itu yang memang ada yang lebih rendah lagi. Sekarang perusahaan-perusahaan malah mengacunya pada di daerah-daerah yang upahnya lebih rendah dari kota Semarang. Nah ini yang menjadi pemikiran kita ke depan bahwa kami bersama-sama kawan-kawan KASBI itu meminta agar upah layak kita besok itu mengacu pada upah layak nasional supaya tidak ada kesenjangan, karena dengan upah yang berbeda-beda ini akhirnya mengacu pada yang ini PHK di daerah-daerah yang memang upahnya tinggi seperti itu. Oke. Luar biasa. Jadi perjuangannya untuk menggagalkan SK Gubernur sampai tidur di DPR ya. Ya, berapa DPR lama Pak dulu, Pak? Itu ya 1 hari atau 2 hari. Itu lama itu. Tapi SK-nya bisa dicabut akhirnya setelah berapa lama, Pak? Ya mungkin dalam waktu itu selang berapa 2-3 hari gitu langsung dirubah itu. Ya langsung dirubah upahnya. Luar biasanya, bijaksananya Pak Gubernur Mardianto ya. Ya waktu itu Pak Mardianto. Itu, walaupun Serikat Buruh ini sampai tidur di DPR, tidak ada tindakan represif, menghargai. Saya juga sering dengar cerita dari orang tua, dari senior-senior saya bahwa Pak Mardianto ini salah satu gubernur Jawa Tengah yang mau menghargai manusia. Terima kasih. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu hanya di Jalan Lurus. Baik, kita lanjutkan Pak Mul, hanya di Jalan Lurus. Baik, Pak Mul, saya mau cerita. Ya, Pak. Tahun 2002 itu saya masuk ke salah satu perusahaan makanan dan minuman yang ada di Kabupaten Semarang. Ini perusahaan multinasional, Pak. Ya. Nah, pada tahun 2023 saya ini mulai dikader, Pak Mul. Dikader untuk ikut serikat buruh, ngurusi serikat buruh. Karena pada tahun 2002 bulan Desember saya demo, itu kerja baru 6 bulan itu demo saya. Kemudian serikat buruhnya gandeng saya untuk gabung ke serikat buruh. Dan waktu itu ada success story, Pak.
Kita dibawa ke Bandungan, di situ cerita nih sama ketua serikat buruhnya di situ. Nah, tapi itu saya abaikan. Baru setelah sekitar tahun 2013, nah itu saya kembali diundang Pak Mol untuk jadi istilahnya komisariat ya waktu itu. Nah itu ketua serikatnya yang di 2013-2014 itu Pak Mol, dia cerita, saya punya tanah sekian hektar, saya punya mobil, ini, anak saya sekolah kedokteran. Padahal kalau kita lihat Pak Mol, gajinya sama gaji istrinya itu tidak banyak. Jadi kalau digunakan untuk beli tanah, mobil, apalagi nyekolahkan anak di kedokteran itu sebenarnya kan kurang gitu ya. Terus saya dibisiki sama yang lain, itu karena dia ketua serikat. Ada teman itu yang bisik gitu, ketua serikat dia, makanya dia bisa dapat ini. Saya pikir ini fitnah apa enggak ini. Tapi setelah itu jelang 1 hari kemudian dapat cerita lagi Pak Mol. Ketua umumnya itu yang ada di Jakarta itu tidak punya mobil di Semarang, tidak punya mobil di Makassar, tidak punya mobil di Sumatera. Tapi begitu dia mau datang ke Semarang, dalam tanda kutip, dia itu telepon ke perusahaannya, perusahaan tempat yang ada anggotanya tadi. Dan di situ perusahaan yang ditelepon tadi, wah dengan semangatnya itu segera nyediain mobil, nyediain hotel, bahkan mungkin sangunya Pak Mol. Jadi di tahun 2013 itu saya berpikir bahwa yang namanya pemimpin buruh, pemimpin serikat buruh itu, wah kaya-kaya, duitnya banyak-banyak. Dan dalam hati saya berpikir, lah kira-kira mau bela buruh beneran apa tidak kan gitu. Untuk itu ini mumpung ada Pak Mol di sini, saya mau bandingin nih dengan serikat buruh yang itu dengan yang dikelola sama Pak Mol. Apakah sama? Dan pertanyaannya juga sama. Kalau Pak Mol ini mendapat sesuatu dari perusahaan, kira-kira ketika harus bersitegang dengan perusahaan karena membela hak karyawan, apakah bisa? Itu Pak Mol. Monggo silakan. Iya. Jadi gini Pak Lutfi, kalau soal materi, yang pertama kita itu masuk di dalam serikat buruh itu kan tentu ada koordinasi dulu ya. Jadi ada rapat-rapat yang memang di situ ada persetujuan SOP-nya seperti apa kan. Terus yang kedua, kita berangkat dari orang-orang pekerja sendiri. Dan kita salah satu organisasi yang sangat paham betapa buruh ini penghasilannya berapa, terus persoalan-persoalan di dalam perusahaan itu seperti apa gitu. Terus untuk kita mendapatkan berapanya itu sampai sekarang itu saya menjabat sebagai serikat buruh di pabrik, di federasi, juga konfederasi. Saya belum pernah mendapatkan apa-apa. Belum pernah dapat apa-apa? Belum pernah mendapatkan apa-apa. Sebentar Pak Mol, gajinya Pak Mol ini di atas 10 juta atau di bawah 10 juta? Gaji saya UMR Kota Semarang. UMR Kota itu Semarang. saja ya. Mobilnya ada berapa? Saya nggak punya mobil. Nggak punya mobil, ketua serikat buruh nggak punya mobil. Rumahnya ada berapa? Rumah ya cuma satu. Rumah cuma satu. Iya. Sawahnya? Sawah nggak punya. Nggak punya. Oh, beda jauh ya dengan yang ini tadi ya. Mobilnya banyak, motornya yang baru datang banyak. Ya. Kalau tadi disampaikan, misalkan ada iming-iming dari perusahaan itu banyak ya. Oh ada, memang ya, seperti itu ada Pak? Banyak, tetapi kita tidak bisa menerima. Nilainya fantastis dah Pak? Ya kalau dihitung sih lumayan lah, tapi itu akan merusak dari perjuangan kita. Sampai ratusan juta ada Pak kalau diakumulasi loh? Kalau diakumulasi waktu itu memang ya kurang dari 100 juta. Kurang dari 100 juta. Tapi itu kan awal ya. Awal biasanya itu orang kan mulai dari sedikit. Terus naik merasa nyaman gitu. Berapapun itu yang ditawarkan kita nggak akan bisa terima. Itu yang serikat kita bangun akan memberi contoh seperti itu. Kalau yang di pusatnya Pak Mol gimana? Kalau yang di pusat kebetulan yang masuk di dalam serikat itu kita masih
apa ya, situasi dan kondisinya itu kita tidak memaksakan untuk bisa harus ngecos sekian persen itu tidak bisa mematok, belum bisa mematok. Iurannya berapa Pak anggotanya? Iurannya hanya 2.000. 2.000. Ya, iurannya 2.000. Tetapi ketika kawan-kawan di basis ini banyak kegiatan, itu pun tidak mengiur sama sekali. Sampai Memang sekarang. ambil dari COS ya, itu tadi ya Pak? Ya, jadi COS ini satu-satunya diambil hanya di tempat kerja saya, dan alhamdulillah teman-teman itu sangat paham soal organisasi, dan itu kita pergunakan sebaik mungkin untuk perjuangan buruh, seperti itu. Jadi Pak Mul ini tidak pernah mendapatkan apapun kawan-kawan dari buruh, juga tidak pernah mendapatkan apapun dari perusahaan. Disimpulkan gitu ya Pak, Ya. Pak Mul? Tidak pernah dapat apapun. Saya tanya Pak Mul, dalam 1 minggu itu Pak Mul menghabiskan hari untuk keperluan serikat buruh itu berapa hari? Dalam 7 hari itu, seminggu. Ya, nggak tentu ya. Kalau seperti kemarin itu hampir full beberapa minggu itu karena dalam pembentukan baru ya. Jadi full beberapa hari saya Full harus beberapa melatih. hari. Bahkan bulan ya, karena itu ada tiga serikat sekaligus itu. Bahkan bulan. Waktunya benar-benar, wah ini bisa dibilang waktunya habis untuk buruh. Tapi nyun sewu ya, secara materi tidak mendapatkan apapun. Terus, lah untuk operasional itu yang nanggung siapa Pak Mul? Ya, ada beberapa tadi dari kas teman-teman serikat buruh, ada juga yang dari kas saya pribadi. Itu. Memperjuangkan buruh, waktunya habis untuk buruh, tombol lagi coba ya bukan. Ini hebatnya lagi Pak Mul ini gajinya UMR. Iya, saya dibantu sama istri kerja juga. Istrinya kerja, Iya. uangnya Pak Mul sama uangnya istri seringkali dipakai untuk keperluan serikat buruh. Wah, luar biasa. Itu tidak banyak orang yang mau dan mampu untuk menjadi seperti Pak Mul. Kita tutup dulu sesi ini dengan hanya di Jalan Lurus. Baiklah, mari kita lanjut hanya di Jalan Lurus. Baik, Pak Mul mau nanya ini. Ya Pak Lutfi. Pak Mul ini kan sering demo nih. Ya. Ya, jadi dalam demo di sekitaran Simpang 5 Semarang itu, saya sering bawa kamera untuk sekedar moto-moto, dan wajah Pak Mul ini nggak asing. Nggak asing, dan akhirnya Pak Mul kenal saya juga sering diajak sama Pak Mul ini. Saya tanya, yang namanya demo itu kan tidak lepas di situ ada peran keamanan. Ya. Kemudian ada peran perusahaan yang di demo, yang karyawannya ikut demo dan sebagainya. Selama ini yang pernah Pak Mul alami, pernah nggak Pak Mul ini mendapatkan ancaman atau intimidasi akibat mau menjalankan atau mengadakan demo, atau akibat pembelaan terhadap kaum buruh, itu ada nggak Pak? Oh, bahkan bukan hanya sekedar ancaman Pak, represif juga pernah. Represif juga? Iya, pernah. Malah dipukul-pukul gitu Pak? Ya, kita ditarik-tarik itu, mau diadili apa gitulah. Pokoknya merasa tidak terima karena ada beberapa teman yang menyampaikan orasi yang menurut mereka itu tidak sesuai atau apa gitu kan. Tetapi kan kita tetap bersikukuh bahwa unjuk rasa ini kan kita menyampaikan pendapat kan, bebas gitu kan. Kita memberi kebebasan kepada siapapun untuk menyampaikan unek-uneknya yang berbentuk yang isinya adalah kritikan membangun untuk bangsa kita ya. Kita sampai ditarik-tarik sama aparat-aparat itu. Akhirnya kita dibantu sama kawan-kawan mahasiswa, juga beberapa buruh. Mahasiswa gitu ya. juga gabung ke tempat Pak Mul? Iya, waktu itu kita aliansi. Aliansi? Ya, aliansi kita luar biasa. Waktu itu ada sekitar 40 lebih aliansi gerakan buruh mahasiswa di Jawa Tengah itu Pak Lutfi. Jawa Tengah, lebih dari 40. Nah, itu buruh dan mahasiswa ya Pak? Ya, dan salah satunya adalah Kasbi ini yang menjadi pelopor pergerakan yang ada di Jawa Tengah saat itu. Wih, Itu. luar biasa.
Tapi Pak Mul nggak takut kan? Sudah ditarik-tarik itu nggak takut kan? Nggak takut ya, karena tujuan kita juga, kita nggak salah kan, tujuan kita juga untuk membantu kaum buruh, untuk membantu masyarakat tertindas kan gitu kan. Luar biasa. Jadi Ini semangat kita santai gitu. semangat perjuangannya luar biasa. Dan istilahnya ya ini pahlawan buruh, bersedia berkorban untuk buruh. Ya, nggak dapat apa-apa loh. Dulu juga nggak kok, tadi udah dijelasin. Baik, Pak Mul, pertanyaan berikutnya ya. Generasi muda atau penerus perjuangannya Pak Mul itu saat ini menurut Pak Mul banyak apa sedikit? Ya, saya pikir dengan kita sering berkiprah, sering berjuang bersama-sama aliansi yang salah satunya adalah mahasiswa. Itu bukan hanya satu universitas Pak Lutfi. Jadi hampir semua universitas yang ada di Jawa Tengah itu sebelum aksi itu kita sering turun ya. Sering datang ke kampus-kampus, sosialisasi, supaya dia paham arti perjuangan yang kita perjuangan itu konsepnya seperti apa, materinya apa, jangan sampai melenceng dari itu. Tak pikir inilah suatu role model yang kita arahkan kepada mahasiswa supaya nanti bermunculan pergerakan-pergerakan buruh atau pergerakan mahasiswa yang memang benar-benar murni. Walaupun saya melihat ada beberapa yang memang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, tetapi saya yakin masih banyak mereka-mereka dari anak muda ini yang mau dan mampu memperjuangkan apa yang menjadi keprihatinan di bangsa kita ini. Luar biasa. Satu pertanyaan terakhir, Pak Mul, benar nggak Pak Mul ini sekarang ada usaha seperti konveksi, benar nggak? Ya, itulah yang menjadi kekuatan kita Pak Lutfi. Jadi ini juga kita ajarkan kepada buruh, kita harus mempunyai kegiatan sampingan, usaha sampingan ya. Yang mana usaha-usaha sampingan ini akan menopang di saat buruh-buruh itu berjuang ketika ada persoalan bersama perusahaan. Jadi masih ada ekonomi yang bisa menopang. Akhirnya kita berjuangnya bisa berkelanjutan, tidak melemahkan kita di dalam perjuangan karena kita hanya satu tumpuan di perusahaan saja. Itu yang selalu kita ajarkan kepada teman-teman buruh seperti itu. Luar biasa. Kawan-kawan, ini sudah sesi terakhir ya, karena habis ini Pak Mul harus berkunjung ke beberapa serikat buruh anggota ya untuk organizer ya, organizer. Nah, yang saya simpulkan satu, yang paling penting menurut saya paling penting, Pak Mul ini ikhlas dalam berjuang. Dibuktikan apa? Dia tidak pernah mengambil atau mendapatkan gaji, bahkan dia tombok. Dan untuk membiayai serikatnya, sebagian justru apa? Istrinya Pak Mul ini membangun konveksi. Ini bagian dari upaya mempertahankan ekonomi keluarga. Pak Mul juga kadang mengalami intimidasi yang kalau kita ceritakan hanya beberapa menit. Tapi waktu terjadinya kejadian intimidasi, itu tekanannya pasti yang konveksi tinggi. Malah justru saya sendiri. Yang istri kerja di pabrik. Oh, kerja di pabrik? Iya, betul. Revisi. Tapi ada pahala yang didapat ini dari Pak Mul itu. Yang saya lihat, insya Allah Pak Mul ini kategorinya orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Contoh faktanya apa? Saya tidak pernah, selama saya bergaul dengan Pak Mul ini, Pak Mul miras. Tidak pernah Pak Mul ini main perempuan, ya toh? Bahkan yang terjadi apa? Anaknya dua, satu kuliah di S2, yang satu di Politeknik, sekolah-sekolah bergengsi. Menurut saya ini adalah wujud pahala nyata, pahala yang diterima di dunia untuk Pak Mul dan keluarganya. Amin. Bagi kami, saya juga senang bekerja dengan Pak Mul, saya juga senang bekerja dengan serikat-serikat buruh yang lainnya. Bagi kami, ini adalah perjuangan yang nyata untuk membantu umat manusia
terbebas dari perbudakan. Utamanya apa? Perbudakan buruh. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan hanya bersama kami di Jalan Lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أصل التكوين من عهدك